Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami kelompok 1 akan mempresentasikan contoh kasus kas dan setara kas. Baik, jadi dari kelompok 1 terdiri dari Isnan Fatonah, Lia Widya Pangestika, Nur Alia Widodo, dan Joda Rahindratama. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas audit siklus laporan keuangan yang diampu oleh Ibu Destin Alfianika Maharani SEMAK. Baik, langsung saja. Untuk kasus pertama, PT Seventeen merupakan salah satu klien KAP di Nonara yang bergerak dalam bidang jasa pengiriman dan dalam mengelola aktivitas usahanya, perusahaan memerlukan kas dalam membiayai aktivitas operasional. PT Seventeen menyimpan dana kasnya di bank karena lebih aman dan mempermudah pengendalian untuk arus keluar dan masuknya harta perusahaan. Selain menyimpan dana kasnya di bank, perusahaan juga memiliki kas yang disimpan oleh kasir perusahaan atau bagian keuangan di setiap pos yang disebut dengan kas kecil atau petty cash. Pos perusahaan atau biasa disebut dengan station merupakan cabang PT Seventeen yang mengoperasikan jasa penerimaan dan pengiriman barang di berbagai daerah yang kemudian dikirim ke mitra PT Seventeen. Kas kecil adalah uang tunai yang disediakan oleh perusahaan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran atau kegiatan operasional perusahaan yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar menggunakan cek. PT Seventeen memiliki kas kecil sejumlah 1.988.090.383 rupiah per tanggal 31 Desember 2018 yang tersebar di 113 cabangnya di Indonesia. Jumlah uang yang ada di laporan keuangan milik PT Seventeen belum tentu benar keberadaannya, karena PT Seventeen hanya menerima laporan dari kasir tiap-tiap stasiun tanpa mengecek secara langsung jumlah kas kecil yang tersisa per tanggal 31 Desember 2019. Stasiun-stasiun memiliki supervisor masing-masing yang mengatur kebijakan pencatatan maupun sistem pengelolaan kas. Staf manajemen bagian keuangan PT Seventeen dan tim audit KAP di Nonara melakukan perhitungan fisik uang kas atau cash opnam ke salah satu stasiun yang terletak di daerah Kelapa II, Jakarta. Dan dari hasil cash opnam, ditentukan selisih antara pencatatan kasir dengan uang yang ada sebesar Rp87.287.199. PT Seventeen menentukan 2 tempat stasiun dari 113 stasiun untuk dijadikan sampel cash opnam dengan jarak yang tidak terlalu jauh, yaitu stasiun JWW dan stasiun KMG. Berdasarkan penjelasan tersebut, PT Seventeen tidak terhindar dari adanya resiko kecurangan atau fraud dan kesalahan atau error karena PT Seventeen memiliki banyak pos atau stasiun dan perlu dilakukan audit eksternal pada akun kas dan setara kas. Baik, jadi dari kasus di atas dapat diambil hasil dan pembahasannya sebagai berikut. KAP di Nonara menetapkan batas materialitas. Materialitas digunakan untuk menetapkan seberapa besar salah saji yang dapat diterima auditor. Batas materialitas yang ditentukan KAP di Nonara untuk perusahaan non-publik, presentasi yang digunakan adalah laba sebelum pajak 10%, laba kotor 2%, penjualan 1%, dan jumlah aset 5%. Presentasi yang digunakan untuk PT Seventeen adalah penjualan, karena penjualan pada PT Seventeen sedang meningkat, sehingga materialitas yaitu PM sama dengan 194.911.102.921 rupiah dikali dengan 1%, maka hasilnya adalah 1.949.111.029 rupiah.
Nilai tersebut adalah nilai yang akan menjadi acuan untuk mengetahui salah saji yang dapat diterima auditor. Menentukan kesalahan yang dapat ditoleransi atau tolerable error dengan cara PM dikali 40%. Maka TE sama dengan 1.949.111.111.029 rupiah dikalikan 40%. Hasilnya adalah 779.644.412 rupiah. Baik, selanjutnya nilai tersebut adalah nilai yang akan menjadi acuan untuk mengetahui nilai yang dapat ditoleransi oleh auditor. Menentukan PS atau page scope untuk mendapatkan jumlah minimum dari salah saji yang akan dibuat penyesuaian dengan cara TE dikali 10%. Maka PS sama dengan 779.644.412 rupiah dikalikan dengan 10%. Maka hasilnya sama dengan 77.964.441 rupiah. Tidak material untuk cash of name yang dilakukan. Selanjutnya, melaksanakan prosedur kerja, pemeriksaan kas, dan setara kas. Kemudian yang selanjutnya adalah perbandingan saldo. Selanjutnya yaitu memeriksa saldo awal dengan data. Kemudian prosedur yang selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan. Berikut adalah saldo akhir menurut rekening koran sesuai dengan saldo bank dalam buku besar. Seperti yang sudah ditampilkan, jadi total di bank sebanyak 25.154.090.606 rupiah. Sedangkan buku besar total di banknya pada tahun 2018 25.154.090.606 rupiah. Sumber rekening koran bank dan buku besar PT JKL 2018. Data telah diolah. Setelah dilakukan penyesuaian, tidak ada perbedaan antara saldo akhir menurut rekening koran dengan saldo bank dalam buku besar. Selanjutnya, periksa mutasi debit kredit pada rekening koran, lalu periksa ke dokumen pendukungnya. Untuk prosedur ini, penulis menggunakan data perusahaan PT Seventeen berupa sampel rekening koran Bank BNI operasional bulan Desember dan neraca Desember 2018 dapat dilihat pada lampiran 7 dan 8. Yang selanjutnya, periksa perhitungan kurs jika dalam mata uang asing apakah sesuai dengan kurs di Bank Indonesia pada akhir tahun. Prosedur ini kami menggunakan kertas kerja pemeriksaan kas serta kas per audit Desember 2018. Selanjutnya, prosedur kerja pemeriksaan kas dan setara kas di KAP di Nonara adalah sebagai berikut. Yang selanjutnya, lakukan pemeriksaan pada sertifikat deposito, yakni bahwa periode deposito di bawah 3 bulan, dan lakukan pencatatan apabila deposito tersebut dijaminkan dan nilai bunganya. Untuk prosedur ini kami tidak menggunakan data apapun dikarenakan PT Seventeen tidak memiliki deposito apapun. Selanjutnya, membuat konfirmasi untuk semua bank. Untuk prosedur ini penulis menggunakan data perusahaan PT Seventeen yang berupa konfirmasi bank yang telah dibuat dan dikirim ke setiap bank yang dimuat lampiran berikut. Ini
perhitungan kas USD dengan kurs BI. Nah, ini daftar tabel yang konfirmasi dari bank. Hasil pemeriksaan audit kas dan setara kas. Setelah semua prosedur audit kas dan setara kas dilakukan, ditemukan beberapa temuan seperti yang pertama, selisih antara rekapan auditor dengan rekapan kasir sebesar Rp81.000 kemungkinan terjadi karena kasir lebih dalam mencatat. Yang kedua, adanya pengisian kembali kas kecil yang melebihi batas maksimal perusahaan, yaitu lebih dari 40 juta rupiah di stasiun JWW. Yang ketiga, kas kecil menggunakan metode dana tetap, tetapi ketika pengisian kembali dilakukan, dana kas kecil berubah. Yang keempat, adanya selisih lebih besar sebesar Rp66.314 di stasiun KMG. Kemungkinan terjadi selisih karena menggunakan uang pribadi ketika kas kecil habis dan kas lebih dikembalikan ke kasir. Yang kelima, terdapat selisih perhitungan kurs pada rekening bank US dollar sebesar Rp2.923.792 dan dibuatkan jurnal penyesuaiannya. Yang selanjutnya, evaluasi hasil pemeriksaan audit kas dan setara kas. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan bahwa PT Seventeen tidak memiliki standar operasional prosedur untuk penerimaan ataupun pengeluaran kas dan bank. Dapat diketahui dari hasil ICQ yang telah dilakukan. Selisih yang terjadi pada perhitungan nilai kurs setengah BI, maka dapat dibuat jurnal penyesuaian sesuai dengan akun yang ada di perusahaan. Penyesuaian dilakukan untuk menyamakan antara saldo bank di neraca dengan saldo bank di rekening koran. Seharusnya KAP di Nonara memberi saran kepada perusahaan, yaitu PT Seventeen berupa manajemen letter yang berisikan saran dalam pengendalian internal perusahaan yang belum baik karena perusahaan terlalu percaya kepada supervisor yang memegang tiap-tiap stasiun, tanpa sering melakukan kunjungan ke stasiun untuk melakukan pengecekan keadaan dan pengendalian internal manajemen di stasiun. Selisih yang terjadi memang belum mencapai batas materialitas, tetapi jika terjadi selisih lebih dari 10 stasiun bisa bersifat materialitas. Nah, selanjutnya PT Seventeen seharusnya memiliki standar operasional prosedur penerimaan dan pengeluaran kas dan bank agar perusahaan lebih terarah pengendalian internalnya. Pengendalian internal harus benar-benar diperbaiki karena ketidakpatuhan besarnya nominal pengisian kas kecil, penggunaan uang kasir yang disebabkan keterlambatan pengiriman laporan kas kecil, dan nominal pengisian kembali kas kecil tidak sesuai dengan metode dana tetap, merupakan sebuah kesalahan dan menunjukkan bahwa pengendalian internal perusahaan belum sepenuhnya baik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.